Bab 2271 terutama cemburu. Bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage. Baik Lin Yuan dan Peng Lai mengerutkan kening ketika mereka mendengar percakapan berbisik dari para murid yang berpatroli di Wandering Saint Palace. Setelah mereka menanyai para murid yang berpatroli melalui transmisi suara, mereka juga mengetahui bahwa Chen Tong yang berada di bentuk ke-7 dari Saint Celestial dibunuh oleh Duan Lingtian hanya dengan 2 gerakan. Duan Lingtian begitu kuat. Peng Lai terkejut. Meskipun dia telah mendengar bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari Nona Wen Jing dari Istana Suci Pengembaraan mereka, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan lebih kuat dari Chen Tong yang berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Dia bahkan membunuh Chen Tong hanya dengan 2 gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut? Basis kultivasi Duan Lingtian seharusnya sudah berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Namun, tidak mungkin dia lebih kuat dari Penatua Lin Yuan. Lagi pula, jika Penatua Lin Yuan bertarung dengan Chen Tong, dia mungkin bisa membunuh Chen Tong hanya dengan 1 gerakan. Peng Lai yakin dengan kekuatan Lin Yuan karena Duan Lingtian membutuhkan 2 gerakan untuk membunuh Chen Tong. Sementara itu, para murid yang berpatroli dari Wandering Saint Palace mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Berdasarkan kata-kata mereka, jelas mereka memiliki kepercayaan penuh pada Lin Yuan juga. Meskipun Duan Lingtian kemungkinan besar berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Penatua Lin Yuan. Ya, meskipun Penatua Lin Yuan tidak berada di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, dia telah menembus tahap ini cukup lama. Dia harus lebih kuat dari Duan Lingtian. Penatua Lin Yuan pasti bisa membunuh Chen Tong hanya dengan 1 gerakan, ini berarti dia lebih kuat dari Duan Lingtian. Faktanya, pikiran Lin Yuan juga mirip dengan yang lain. Duan Lingtian, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam cucuku bahkan jika kamu berada di bentuk ke-8 Saint Celestial Stage. Lin Yuan berteriak saat dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Auranya dipenuhi dengan niat membunuh saat Saint Origin dicampur dengan Devil Ki melonjak keluar dari tubuhnya. F***, Duan Lingtian mengutuk, kesal, begitu Lin Yuan selesai berbicara. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat melemparkan kemampuan surgawinya, taktik pemakan dasar. Sementara Saint Origin Lin Yuan meroket, Duan Lingtian melemparkan taktik pelahap dasar saat pusaran air mulai muncul di sekitarnya. Dia bisa memobilisasi Sun Saint Origin-nya dengan cepat karena 99 Saint Veins miliknya. Energi roh surga dan bumi di sekitarnya langsung ditarik ke dalam tubuhnya, memperkuat Sun Saint Origin-nya. Hanya dalam sekejap, Sun Saint Origin milik Duan Lingtian telah dinaikkan ke bentuk ke-8 dari Saint Origin. Sun Saint Origin miliknya saat ini jelas lebih kuat dari Saint Origin milik Lin Yuan. Ketika sekelompok orang melihat Duan Lingtian menggunakan tekniknya, mereka mengira dia akan langsung menyerang Lin Yuan. Namun, bertentangan dengan harapan mereka. Sayap gagak emas. Sekelompok orang melihat sepasang sayap menyala muncul dari punggung Duan Lingtian. Begitu dia mengepakkan sayapnya, suara ledakan terdengar di udara. Sementara itu, KR dan Gan Ruyan dibawa pergi olehnya hanya dalam sekejap mata. Tentu saja, ini termasuk Duan Siling yang dia bawa dalam pelukannya. Apakah dia mencoba melarikan diri? Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mencoba melarikan diri, Lin Yuan menyeringai, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akhirnya selesai memobilisasi Saint Origin-nya. Dia langsung melemparkan taktik bela diri gerakannya dan gerakan kemampuan surgawi. Selain itu, dia juga menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan untuk meningkatkan kekuatan Saint Origin-nya. Ketika Lin Yuan bergerak, peluit panjang dan menusuk terdengar di udara. Ledakan, 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 ledakan. Saat dia terus bergerak, suara ledakan juga bergema di udara. Penatua Lin Yuan memang lebih kuat dari Duan Lingtian. Peng Lai melihat bahwa kecepatan Lin Yuan lebih cepat dari Duan Lingtian. Sepertinya dia lupa bahwa Duan Lingtian membawa 3 orang lain bersamanya. Setelah beberapa saat, matanya melebar kaget saat melihat kecepatan Duan Lingtian setara dengan kecepatan Lin Yuan saat dia bergerak lagi. Tunggu, dia membawa 3 orang bersamanya. Ketika dia akhirnya menyadari ini, dia menelan ludah. Peng Lai terus mengamati pemandangan di depannya. Ketika dia berpindah tempat, energi roh langit dan bumi di sekitarnya akan bergerak dan memasuki tubuhnya. Kemampuan surgawi tipe bantuan apa yang dia kuasai?
Bukankah cukup baginya untuk menyerap energi roh langit dan bumi di satu area? Karena dia berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari hal ini. Karena Peng Lai telah memperhatikan ini, bagaimana mungkin Lin Yuan yang lebih kuat tidak menyadarinya? Bagaimana ini mungkin? Mata Lin Yuan melebar tak percaya saat perasaan tak menyenangkan muncul di hatinya. Namun, kebenciannya mengalahkan alarm yang berdering di benaknya. Kemampuan surgawi tipe bantuannya mungkin telah meningkatkan Saint Origin-nya ke level tertinggi. Meskipun aku tidak bisa mengejarnya sekarang, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri dariku. Setelah efek dari kemampuan surgawinya menghilang, dia akan mati. Dengan pemikiran ini, Lin Yuan terus mengejar Duan Lingtian. Selama waktu ini, Lin Yuan memperhatikan Duan Lingtian akan terbang ke berbagai tempat dan menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya dengan kemampuan surgawi tipe bantuan ini. Awalnya, dia merasakan sentakan ketakutan ketika dia memikirkan Duan Lingtian semakin meningkatkan kekuatannya dengan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Namun, ketika dia melihat bahwa kecepatan Duan Lingtian masih setara dengan kecepatannya, dia menyeringai. Betapa misteriusnya. Dia tidak takut dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini. Namun, apakah yang dilihat Lin Yuan benar-benar kekuatan Duan Lingtian saat ini? Secara alami, jawabannya adalah tidak. Faktanya, setelah Duan Lingtian menyerap energi roh langit dan bumi di tempat kedua, kecepatannya saat membawa ketiga gadis itu telah melampaui kecepatan Lin Yuan. Namun, dia tidak melihat kebutuhan untuk meningkatkan kecepatannya. Dia masih bisa menghindari Lin Yuan dengan mempertahankan kecepatan ini. Dia dengan cepat pindah ke tempat lain untuk menyerap energi roh langit dan bumi sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Suara mendesing. Suara mendesing. Para murid yang berpatroli tercengang oleh adegan Lin Yuan mengejar Duan Lingtian. Itu tidak seperti kucing yang mengejar tikus. Meskipun mereka tidak dapat melihat kedua sosok itu dengan jelas, mereka dapat mengetahui bahwa kecepatan mereka sama. Jika tidak, Lin Yuan akan mengejar Duan Lingtian atau Duan Lingtian akan melarikan diri. Kecepatan Duan Lingtian tampaknya lebih cepat pada awalnya. Bersenandung, dia hanya mengandalkan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya akan berkurang setelah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuannya hilang. Namun, harus dikatakan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuannya benar-benar istimewa. Dia sebenarnya mampu mempertahankan kecepatan yang sama dengan penatua Lin Yuan meskipun dia membawa 3 orang bersamanya. Saya setuju, ini memang istimewa. Murid-murid yang berpatroli, termasuk Ding Jianhong, berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka dapat mendengar suara-suara itu. Meski begitu, itu tidak menghentikan mereka untuk menatap 2 orang itu dengan saksama. Seolah-olah mereka takut kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang gagal mereka perhatikan lagi. Jika Duan Lingtian akan kembali ke keadaan semula setelah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan menghilang, mengapa dia tidak melarikan diri? Saat ini, dia hanya bergerak dalam lingkaran. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan daerah itu sama sekali. Setelah lebih dari 10 napas, Duan Lingtian bergumam pelan, akhirnya. Dia akhirnya mengangkat Sun Saint Origin-nya ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Dia merasa sangat percaya diri sekarang karena tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan dari Sun Saint Origin-nya. Astaga, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap Lin Yuan yang mengejarnya. Apa yang dilakukannya? Mungkinkah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuannya telah menghilang? Dia tahu dia bisa lebih lama melarikan diri sehingga dia memilih untuk langsung menghadapi penatua Lin Yuan. Petik 2. Mungkin, Peng Lai setuju dengan kata-kata para murid yang berpatroli juga. Pada saat ini, Lin Yuan adalah satu-satunya yang merasa tidak nyaman. Suara mendesing. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian mengangkat tangannya saat pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Itu adalah pedang suci 1000 prasasti. Menggabungkan, Duan Lingtian memasukkan sebagian besar Sun Saint Origin miliknya yang telah dinaikkan ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage ke dalam Thousand Inscription Saint Sword dan menggunakan pedang dengan teknik yang telah dia kuasai. Saat berikutnya, Duan Lingtian berteriak dalam hati, pergi. Astaga, dengan suara siulan, pedang 1000 prasasti Saint terbang keluar dari tangan Duan Lingtian.
Bab 2272 Tuan Duan Lingtian. Astaga, suara pedang melolong terdengar di udara. Penatua Lin Yuan yang mengejar Duan Lingtian tiba-tiba merasa tertekan oleh aura ganas. Oh tidak, Lin Yuan terkejut. Dia dengan cepat menggunakan Saint Origin dan Devil Key-nya untuk membentuk perisai di depannya. Perisai itu begitu besar sehingga seolah-olah mencapai surga dari bawah ke atas. Saat suara lolongan berlanjut, suara Duan Lingtian terdengar di telinga Lin Yuan. Dibandingkan dengan tetua yang aku bunuh tahun lalu, ayah He Shen Jie itu, kamu lebih lemah darinya. Ayah He Shen Jie, bukan He King, dialah yang membunuh He King. Kesadaran muncul di benak Lin Yuan saat ini. Sebelum dia bisa melanjutkan pikirannya, dia melihat kilatan pedang Qi. Bang! Perisai pertahanan yang dibentuk Lin Yuan dengan tergesa-gesa hancur di bawah serangan pedang Qi. Setelah menghancurkan Qi pedang, itu melanjutkan lintasannya menuju Lin Yuan. Tidak, Lin Yuan mengerang putus asa. Sebelum dia bisa bergerak, pedang Qi telah menembus gelabelanya, meninggalkan lubang berdarah saat darah menyembur keluar. Desir, sebelum pedang Qi menembus gelabela Lin Yuan, jiwanya yang tampak persis seperti dia memisahkan diri dari tubuh fisiknya. Dia dengan tegas meninggalkan tubuhnya dengan melemparkan teknik pemisahan jiwa yang unik untuk pembangkit tenaga listrik di dan di atas bentuk kedelapan dari tahap surgawi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari serangan Duan Lingtian. Akankah Lin Yuan dapat melarikan diri dengan jiwanya yang utuh? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seperti badai-badai, Duan Lingtian yang membawa Duan Siling bergerak maju sebelum pedang Qi menembus gelabela Lin Yuan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di depan Lin Yuan. Duan Lingtian tidak terkejut, dia hanya mencibir. Mencoba melarikan diri dengan jiwamu. Guntur dan kilat tiba-tiba muncul di langit. Duan Lingtian memegang erat Duan Siling di lengan kirinya saat dia mengarahkan tangan kanannya ke arah tubuh dan jiwa Lin Yuan. Bang! Suara keras bergema di udara. Duan Lingtian melepaskan Sun Saint Origin yang perkasa dari tangan kanannya. Sun Saint Origin miliknya melonjak seperti tsunami. Tidak, Lin Yuan dalam bentuk jiwanya berteriak putus asa saat kekuatan destruktif seperti gelombang mendarat padanya. Kekuatan itu menyelimutinya seperti perahu kesepian di tengah laut yang terbalik dan ditelan laut. Lin Yuan, penatua dari Istana Saint berkelana yang berada di bentuk ke-8 dari tahap 8 Saint Celestial sudah mati. Lin Yuan adalah penatua kedua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi yang Duan Lingtian bunuh dalam kurun waktu 1 tahun. Apakah dia mati? Peng Lai sebagai satu-satunya penatua di tempat kejadian adalah satu-satunya yang melihat apa yang telah terjadi. Ini sangat mengejutkannya. Duan Lingtian ini, apakah dia bermain-main dengan penatua Lin Yuan pada awalnya? Peng Lai menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ngeri. Dia melanjutkan pemikirannya. Setelah dia terbang, dia tidak melarikan diri, tetapi dia malah menyerang penatua Lin Yuan. Dia dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwa Elder Lin Yuan meskipun Elder Lin Yuan telah menggunakan teknik pemisahan jiwa. Dia merasakan sentakan ketakutan dan matanya melebar ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Betapa menakutkan, penatua Lin Yuan adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Faktanya, hanya Palace Master yang bisa membunuh Elder Lin Yuan dengan mudah di seluruh Wandering Saint Palace. Saya tidak tahu apakah Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, tetapi saya yakin bahwa setelah dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan, kekuatannya pasti berada pada bentuk ke-9 dari surgawi suci. Panggung, berdasarkan kekuatannya, sepertinya tidak ada seorang pun selain Palace Master yang cocok untuknya di Wandering Saint Palace. Jantung Peng Lai berdebar kencang di dadanya saat memikirkan hal ini. Sementara itu, keempat murid yang berpatroli, termasuk Ding Jianhong, akhirnya mengetahui bahwa Lin Yuan telah dibunuh oleh Duan Lingtian meskipun mereka tidak dapat melihat pergerakannya dengan jelas. Apa yang terjadi? Ada apa dengan situasi ini? Bukankah Duan Lingtian dikejar oleh penatua Lin Yuan beberapa saat yang lalu? Bagaimana dia berbalik dan membunuh penatua Lin Yuan hanya dalam sekejap mata? Penatua Lin Yuan sudah mati. Duan Lingtian hanya butuh waktu singkat untuk membunuh penatua Lin Yuan, jangan bilang dia pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Bukankah itu level yang sama dengan Palace Master kita?
Hati para murid yang berpatroli berdebar ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian yang sedang mengumpulkan cincin tata ruang Penatua Lin Yuan. Selain dikejutkan oleh Duan Lingtian yang membunuh Penatua Lin Yuan dalam waktu sesingkat itu, mereka juga bertanya-tanya apakah Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Penatua Lin Yuan dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika Penatua Lin Yuan bertarung dengan Tuan Xing Yuan Ba, wakil kepala istana dan pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah bentuk ke-9 tahap surgawi di Istana Orang Suci yang berkeliaran, masih mustahil bagi Tuan Xing Yuan Ba untuk membunuh Penatua Lin Yuan begitu cepat. Saya setuju. Tidak peduli seberapa kuat Lord Xing Yuan Ba, dia masih di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, bahkan jika dia berada di puncak bentuk ke-8 tahap surgawi, dia masih tidak akan bisa membunuh Penatua Lin Yuan sangat cepat. Kedua murid yang berpatroli itu berkomentar satu demi satu. Mereka yakin Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Beberapa murid yang berpatroli semuanya kagum. Di sisi lain, baik KR maupun Gan Ruyan tidak terkejut. Lagi pula, mereka sudah lama tahu bahwa kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Bukan masalah besar bagi mereka bahwa dia membunuh seorang penatua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Dengan kemampuannya, jika Palace Master tahu bahwa dia ingin bergabung dengan Wandering Saint Palace, dia akan secara pribadi menyambutnya. Namun, kami tidak hanya menolaknya, tapi kami juga menghinanya, gumam Ding Jianhong setelah dia menghela nafas. Suaranya lembut sehingga murid-murid lain tidak mendengarnya. Namun, Peng Lai yang berada di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage, secara alami, mendengar kata-kata Ding Jianhong. Mata Peng Lai melebar saat dia mengirim transmisi suara ke Ding Jianhao. Duan Lingtian ingin bergabung dengan Wandering Saint Palace kami. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Duan Lingtian telah membunuh murid-murid istana mereka dan sesepuh mereka ketika dia bergegas ke sini. Tetapi dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian ingin bergabung dengan istana Saint pengembara mereka. Dia pikir Duan Lingtian sengaja datang untuk menantang istana Saint berkelana. Ya, Ding Jianhong segera menjawab. Karena dia ingin bergabung dengan istana kita, kenapa dia membunuh Chen An? Peng An bingung. Saya pikir Chen An telah mengatakan beberapa kata yang menyinggung tentang wanitanya melalui transmisi suara. Saya yakin Penatua Peng Lai telah mendengar tentang betapa bejatnya Chen An. Dia pasti mengira kedua wanita itu berasal dari latar belakang rendah. Karena itu, dia tidak berpikir dua kali untuk mengusulkannya. Ding Jianhong menyampaikan kata-katanya dengan senyum pahit di wajahnya. Sial, jadi inilah yang terjadi. Ekspresi Peng Lai menjadi gelap ketika dia mendengar penjelasan Ding Jianhong. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Ding Jianhong. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik seperti Duan Lingtian tidak akan membunuh murid mereka tanpa alasan jika dia berniat untuk bergabung dengan mereka. Chen An pasti telah melewati batas. Sangat baik, dia layak mendapatkannya. Dalam kasus Chen Tong, dia pantas mendapatkannya karena tidak menjadi ayah yang baik. Peng Lai merasa kematian ayah dan anak itu wajar. Sayang sekali, jika Penatua Lin Yuan mengetahui rahasia kekuatan Duan Lingtian. Dia tidak akan berani melawannya bahkan jika Duan Lingtian bergabung dengan Wandering Saint Palace tidak peduli seberapa dalam kebenciannya. Peng Lai meratapi kematian Lin Yuan. Dia tidak berpikir Lin Yuan akan berani membalas dendam dari Duan Lingtian jika dia tahu seberapa kuat Duan Lingtian. Lagi pula, semua orang takut mati, terutama jika mati sia-sia. Peng Lai menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan hormat, Tuan Duan Lingtian, apakah Anda berencana untuk bergabung dengan Istana Saint pengembara kami? 2273 menyebarkan informasi palsu. Tuan Duan Lingtian, ketika Penatua Peng Lai dari Wandering Saint Palace berbicara dengan Duan Lingtian, sikapnya telah mengalami perubahan. Ini mengejutkan 4 murid yang berpatroli di Wandering Saint Palace, termasuk Ding Jianhong. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka tidak lagi terkejut saat mengingat kekuatan Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian serius untuk bergabung dengan Istana Saint berkeliaran, saya khawatir Tuan Istana Tuan bahkan tidak akan menyalahkannya karena membunuh Chen Tong, Chen An, dan Penatua Lin Yuan. Ding Jianhong berkata pelan, bagaimanapun, bahkan kekuatan gabungan Chen Tong, Chen An, dan Penatua Lin Yuan tidak dapat memegang lilin untuk seseorang dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage.
Adapun murid patroli tua dari Istana Sein Pengembara yang dibunuh Duan Lingtian setelah dia membunuh Chen Tong, tidak ada yang membicarakannya sama sekali. Lagi pula, dia bukan siapa-siapa di Wandering Sein Palace. Dia hanya seorang murid rendahan dan tidak berasal dari keluarga berpengaruh. Ding Jianhong mengambil napas dalam-dalam sebelum dia membungkuk dan menyapa Duan Lingtian. Tuan Duan Lingtian. Ketika murid patroli lainnya melihat Peng Lai dan Ding Jianhong membungkuk dan menyapa Duan Lingtian dengan hormat, mereka juga mengikutinya. Tuan Duan Lingtian. Setelah itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya menjawab pertanyaan Peng Lai sebelumnya, saya benar-benar ingin bergabung dengan Istana Sein Pengembara Anda. Namun, sepertinya Wandering Sein Palace tidak menyambutku. Ketika dia mencapai bagian terakhir dari kalimatnya, dia menatap Peng Lai dengan saksama. Itu hanya kesalahan, itu hanya kesalahan. Peng Lai dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengabaikan masalah itu ketika dia melihat tatapan tajam Duan Lingtian. Ekspresinya tetap hormat saat dia berkata, jika Sir Duan Lingtian benar-benar berniat untuk bergabung dengan Wandering Sein Palace kami, tentu saja kami akan senang memiliki Anda. Saya percaya Tuan Istana Tuan kita akan senang juga ketika dia mengetahui bahwa Tuan Duan berencana untuk bergabung dengan Istana Sein Pengembara kita. Petik 2. Oh, betulkah? Namun, saya telah membunuh beberapa orang dari Istana Sein Pengembara Anda, kata Duan Lingtian sambil menyipitkan matanya. Orang-orang yang dibunuh oleh Sir Duan Lingtian pantas mendapatkannya. Jika mereka tidak memprovokasi Anda, mereka tidak akan terbunuh. Peng Lai memaksakan senyum di wajahnya. Meskipun sepertinya dia mencoba menyanjung Duan Lingtian, kata-katanya tulus. Segera setelah itu, Peng Lai menoleh ke Duan Lingtian, KR, dan Gan Ruyan sebelum dia berkata, Tuan Duan Lingtian, keduanya silakan ikut dengan saya. Saya akan mengatur tempat untuk Anda menginap, biarkan saya menemui Tuan Istana dan memberitahunya tentang hal ini. Pada saat itu, dia secara pribadi akan datang dan menemuimu untuk memberimu posisi. Ketika Gan Ruyan mendengar Peng Lai berkata, keduanya nyonya, alisnya berkerut tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, begitu Peng Lai selesai berbicara, Duan Lingtian menunjuk ke Gan Ruyan dan mengoreksi Peng Lai. Dia bukan istriku, dia saudara perempuan istriku. Ketika Peng Lai mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia merasa malu. Dia dengan cepat meminta maaf kepada mereka bertiga. Dia tidak berpikir dia akan melakukan kesalahan besar seperti itu. Tuan Duan Lingtian, maafkan saya. Bu, saya minta maaf. Nona, aku juga minta maaf. Setelah Peng Lai meminta maaf atas kesalahannya, dia memandang Duan Lingtian dengan hati-hati seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan menghukumnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berniat mempersulitnya. Setelah itu, dia segera memimpin mereka semua ke markas mereka. Ketika Duan Lingtian mengoreksi kesalahan Peng Lai, wajah Gan Ruyan berubah cemberut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, terserah, aku tidak peduli. Duan Lingtian memperhatikan bahwa Peng Lai sedang menuju ke perkebunan Istana Suci Berkelana, dan dia terus membawa Duan Siling dalam pelukannya saat dia mengikuti Peng Lai. Adapun KR dan Gan Ruyan, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka karena Peng Lai berjalan dengan kecepatan santai. Seolah-olah Peng Lai khawatir mereka tidak akan bisa mengikutinya. Sementara Duan Lingtian dan rekan-rekannya pergi bersama Peng Lai menuju kediaman Istana Suci Berkelana, keempat murid yang berpatroli itu menghela napas lega. Mereka sangat ketakutan sehingga keringat dingin terbentuk di tubuh mereka. Bahkan sekarang, ketakutan masih melekat di hati mereka. Tuan Lingtian itu, jika dia benar-benar bergabung dengan Wandering Sein Palace, dia akan diberi posisi sebagai wakil master istana kelas 1, kan? Ding Jianhong bergumam. Meskipun suara Ding Jianhong lembut, komentarnya didengar oleh murid patroli lainnya. Mereka semua setuju dengan kata-katanya. Dengan kekuatan Sir Duan Lingtian, tidak aneh sama sekali jika dia diberi posisi wakil kepala istana. Jika dia benar-benar menjadi wakil kepala istana, kekuatan Istana Sein Berkelana akan meningkat pesat. Kekuatannya akan menebus hilangnya dua tetua yang dia bunuh. Petik 2. Jika dia menjadi wakil kepala istana, tidak diragukan lagi dia akan menjadi wakil kepala istana pertama di Istana Sein Berkelana. Itu masalah tentu saja. Para murid yang berpatroli berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua yakin Duan Lingtian akan diberi posisi sebagai wakil kepala istana. Tiba-tiba, Ding Jianhong merasa ada yang tidak beres.
Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya dan menghela nafas. Saya khawatir akan sulit untuk menutupi insiden hari ini. Tinggi di langit, beberapa sosok tersembunyi di awan. Tidak diragukan lagi Ding Jianhong tahu siapa orang-orang ini. Dia yakin orang-orang ini telah berada di sini untuk sementara waktu, kemungkinan mereka telah menyaksikan apa yang telah terjadi juga. Sementara itu, Peng Lai dari Wandering Saint Palace telah mengatur agar Duan Lingtian dan yang lainnya tinggal di rumah pribadi. Selain itu, dia juga mengatur agar beberapa gadis pelayan memenuhi kebutuhan mereka. Duan Lingtian terkesan dengan keramahan Peng Lai. Peng Lai ini adalah pria yang cakap dan pintar. Bahkan setelah dia membunuh Penatua Lin Yuan, Peng Lai tidak memperlakukannya dengan permusuhan. Sebaliknya, Peng Lai bersikap hormat. Selain itu, dia bisa melihat Peng Lai tulus dalam rasa hormatnya, dia tidak melakukan tindakan sama sekali. Sejak Duan Lingtian tiba di Wandering Saint Palace, Peng Lai adalah satu-satunya yang meninggalkan kesan baik padanya. Jika saya ingin menetap di Wandering Saint Palace, saya pasti membutuhkan asisten yang baik. Peng Lai ini sepertinya cocok untuk pekerjaan itu, namun, sebelum aku mengungkapkan apapun padanya, aku harus membuatnya bersumpah demi hukuman kilat. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Meskipun ada pepatah yang mengatakan, seseorang tidak boleh curiga terhadap bawahannya, jika seseorang tidak percaya terhadap orang itu, lebih baik tidak menggunakan orang itu sama sekali. Duan Lingtian merasa lebih mudah menggunakan hukuman kilat, sumpah di dunia yang berbahaya ini. Terlebih lagi, bagi klan manusia iblis, rencana Duan Lingtian jelas merupakan pengkhianatan. Karena itu, dia harus lebih berhati-hati dalam hal ini. Ayah, orang-orang di sini aneh. Pertama, mereka sangat ganas. Namun, setelah ayah mengusir mereka menjadi sangat baik, kata Duan Siling sambil duduk di pelukan Duan Lingtian. Yah, begitulah cara orang-orang di sini. Mereka tidak akan mendengarkan jika Anda tidak memukul mereka. Duan Lingtian tertawa dan mengangguk. Ketika KR mendengar jawaban Duan Lingtian, dia hanya tersenyum ringan. Di sisi lain, Gan Ruyan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sementara Peng Lai dari Wandering Saint Palace pergi mencari Palace Master of Wandering Saint Palace, berita mengejutkan mulai menyebar di perkebunan Wandering Saint Palace, menyebabkan keributan besar. Chen An, murid yang berpatroli, terbunuh di luar perkebunan istana Saint berkelana. Ayah Chen An, Penatua Chen Tong, juga dibunuh oleh orang yang sama. Dalam sejarah Wandering Saint Palace, ada sangat sedikit orang yang cukup berani untuk membunuh orang-orang dari Wandering Saint Palace di wilayah mereka. Selain itu, orang ini telah membunuh seorang penatua dari Wandering Saint Palace. Ini mirip dengan tamparan di wajah Wandering Saint Palace. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani melakukan hal seperti itu. Apakah dia mencari kematian? Ketika orang-orang dari Wandering Saint Palace mendengar tentang ini, mereka merasa orang gila ini sedang mencari kematian. Tidak butuh waktu lama sebelum berita lain menyebar di perkebunan Wandering Saint Palace. Penatua Lin Yuan secara pribadi pergi untuk menghadapi orang gila itu setelah dia menerima pesan dari token batu giok yang rusak, tetapi dia malah dibunuh oleh orang gila itu. Bagaimana ini mungkin? Penatua Lin Yuan berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Bagaimana dia begitu mudah dibunuh? Rumor mengatakan bahwa mirip dengan Penatua Chen Tong, Penatua Lin Yuan terbunuh hanya dengan 2 gerakan. Orang gila itu membunuh Penatua Lin Yuan hanya dengan 2 gerakan. Apakah ini lelucon? Tentu saja tidak. Dikatakan bahwa orang gila itu sengaja memprovokasi Penatua Lin Yuan pada awalnya. Dia bahkan bermain-main dengan Penatua Lin Yuan, membawa 2 wanita dan seorang gadis kecil, saat dia membuat Penatua Lin Yuan mengejarnya. Akhirnya, ketika orang gila itu sudah cukup, dia menyerang Penatua Lin Yuan dan membunuhnya hanya dengan 2 gerakan. Dari mana kamu mendengar berita ini? Para murid patroli lain yang bersembunyi memberitahuku tentang ini. Mereka secara pribadi menyaksikan kejadian itu. Pernyataan serupa dapat terdengar di seluruh Wandering Saint Palace. Akhirnya, bahkan menyebar ke Ding Jianhong dan 3 lainnya yang hadir di tempat kejadian. Namun, apa yang mereka dengar membuat mereka mengerutkan kening dalam kebingungan. Para murid patroli lain yang menyembunyikan diri mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi tetapi mereka menyebarkan informasi palsu, ini terlalu berlebihan. Ding Jianhong berkata dengan muram. Rumor yang telah menyebar di sekitar Wandering Saint Palace merugikan reputasi Duan Lingtian. Bagaimanapun,
Ding Jianhong dan yang lainnya tahu ada alasan yang sah mengapa Duan Lingtian membunuh ayah dan anak Chen, dan penatua Lin Yuan. Ding Jianhong bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas, "Tidak, aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Kalau tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi Istana Sein Pengembara jika Tuan Duan Lingtian menjadi marah karena ini." Petik 2, 2274 bertemu Huang Qiling lagi. Ketika berita buruk tentang Duan Lingtian masih beredar di Wandering Sein Palace, dua berita lainnya menyebabkan keributan di istana. Chen An terbunuh karena dia mengatakan kata-kata ofensif tentang wanita pembangkit tenaga listrik. Chen Tong terbunuh karena dia menyerang pembangkit tenaga listrik itu tanpa mendengarkan alasan mengapa putranya terbunuh. Kabar ini tentu saja menimbulkan kegemparan, karena sebelumnya banyak pihak yang menganggap keluarga Chen dianiaya. Selain itu, karena keluarga Chen adalah bagian dari Wandering Sein Palace, wajar saja jika mereka bias terhadap orang luar seperti Duan Lingtian. Ketika berita ini menyebar, meskipun kebanyakan orang berhenti merasa kasihan pada keluarga Chen, mereka masih meragukan keaslian berita itu. Apakah berita itu benar? Banyak orang yang skeptis. Lagi pula, kedua berita ini telah menyebar begitu cepat seolah-olah itu dilakukan dengan sengaja. Seharusnya itu benar, lagi pula, itu berasal dari para murid yang berpatroli di tempat kejadian. Dibandingkan dengan murid-murid patroli yang bersembunyi, mereka seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang yang mengetahui kebenaran mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Dengan demikian, berita mulai menyebar. Akhirnya, hampir semua orang di istana tahu apa yang telah dilakukan keluarga Chen. Secara alami, ada beberapa idiot yang terus membela keluarga Chen. Terlepas dari apakah keluarga Chen salah atau tidak, orang itu telah mempermalukan Istana Sein Pengembara kita karena berani membunuh orang-orang kita di wilayah kita. Kamu benar, kita tidak bisa membiarkan bocah itu hidup. Jika orang gila itu dibiarkan hidup, bukankah itu berarti bahwa siapapun dapat menginjak-injak harga diri dan martabat Istana Sein Pengembara? Kita harus meminta kepala istana untuk menghukumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum berita lain menyebar lagi. Orang yang membunuh keluarga Chen juga manusia murni. Dia manusia iblis seperti kita. Dia datang ke Wandering Sein Palace untuk bergabung dengan kami. Namun, karena permusuhan keluarga Chen, kami juga kehilangan seorang murid yang berpatroli. Sein Palace untuk bergabung dengan kami. Namun, karena permusuhan keluarga Chen, kami kehilangan seorang murid yang berpatroli sebagai wat pangkat. Berita ini mengejutkan orang-orang di Wandering Sein Palace. Orang yang mereka anggap sebagai orang gila adalah manusia iblis juga, salah satu kerabat mereka. Dia datang untuk bergabung dengan Wandering Sein Palace. Sekali lagi, keributan lain pecah. Kebaikan. Jadi pembangkit tenaga listrik itu adalah salah satu dari jenis kita. Dia berencana untuk bergabung dengan kita sebagai rekan kita. Karena dia mampu membunuh penatua Lin Yuan dengan 2 gerakan, bahkan jika dia tidak sekuat master istana kita, dia seharusnya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, kan? Betapa bodohnya orang-orang dari keluarga Chen untuk menolak pembangkit tenaga listrik seperti itu. Mereka benar-benar bodoh. Tampaknya keluarga Chen yang harus disalahkan atas kematian mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun di Wandering Sein Palace yang bersimpati atau membela keluarga Chen lagi. Sebaliknya, mereka mulai menyalahkan keluarga Chen. Tentu saja, ini karena mereka menemukan pembangkit tenaga listrik adalah salah satu dari jenis mereka. Tidak hanya itu, tetapi dia telah merencanakan untuk bergabung dengan Wandering Sein Palace mereka. Jika pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage bergabung dengan mereka, Istana Sein Berkelana hanya akan tumbuh lebih kuat. Ini adalah kabar baik untuk semua orang. Meskipun anggota dari Istana Sein Pengembara dari klan manusia iblis disebut sebagai manusia iblis, mereka semua adalah manusia. Di tanah suci bela diri Dao, mereka dikenal sebagai penggarap iblis. Karena itu, mereka tidak memiliki rasa memiliki pada klan iblis atau klan manusia iblis. Mereka hanya merasakan rasa memiliki di Wandering Sein Palace. Wajar jika mereka ingin Wandering Sein Palace tumbuh lebih kuat. Dengan pembangkit tenaga listrik kedua dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, tidak ada keraguan bahwa Wandering Sein Palace akan tumbuh lebih kuat. Sekarang mereka menemukan salah satu dari jenis mereka dibentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein berencana untuk bergabung dengan Istana Sein Berkelana tetapi dihalangi oleh keluarga Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Bagaimanapun,
Tindakan keluarga Chen yang menolak pembangkit tenaga listrik itu setara dengan membatasi pertumbuhan istana Sein berkelana. Tidak hanya ayah dan anak dari keluarga Chen yang menyebabkan kematian seorang murid yang berpatroli, mereka bahkan menyebabkan kematian Penatua Lin Yuan. Sial, mereka benar-benar pantas mati. Banyak orang berkomentar, sebenarnya, apa yang Anda katakan tidak sepenuhnya benar. Seseorang yang mengetahui apa yang terjadi melangkah maju dan berkata, kematian Penatua Lin Yuan tidak terkait dengan ayah dan anak dari keluarga Chen, ini karena permusuhan pribadi antara Elder Lin Yuan dan pembangkit tenaga listrik yang ingin bergabung dengan Wandering Sein Palace kami. Karena kebenciannya yang mendalam terhadap pembangkit tenaga listrik itu, dia tidak bisa menunggu dan mencoba membalas dendam dari pembangkit tenaga listrik itu. Permusuhan pribadi. Tentang apa ini? Banyak orang bingung. Semua orang harus mengingat kejadian tahun lalu. Apakah Anda ingat ketika Lin Qigang, He Zhenjie, dan Situ Yuji yang merupakan cucu dari Elder Lin Yuan, putra Elder He Qing, dan cucu Elder He Wei masing-masing ditemukan tewas di luar reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi? Ya, insiden itu menyebabkan keributan besar pada waktu itu. Dikatakan bahwa ketiganya dibunuh oleh manusia iblis bernama Duan Lingtian. Duan Lingtian itu sepertinya salah satu dari kita, mungkinkah itu? Kamu benar, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang membunuh ayah dan anak dari keluarga Chen dan Penatua Lin Yuan. Kebaikan, itu sebenarnya dia. Semua orang di Wandering Sein Palace benar-benar terkejut ketika mereka mengetahui hal ini. Pembangkit tenaga listrik itu sebenarnya Duan Lingtian, pembunuh putra, cucu, dan putra baptis ketiga orang tua mereka. Ini tidak bisa dipercaya dan tidak terduga, aku benar-benar terkejut bahwa dia adalah orang itu dari setahun yang lalu. Jika dia pembunuhnya, tidak mengherankan jika Penatua Lin Yuan menyerangnya. Namun, Penatua Lin Yuan pasti tidak menyangka lawannya akan begitu kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya dengan tergesa-gesa. Tepat, bahkan jika Penatua Lin Yuan ingin membalas dendam, dia akan berpikir dua kali tentang itu. Kalau tidak, dia akan mati. Tepat sekali, ini benar-benar langkah yang bodoh. Istana Sein berkeliaran berada dalam kekacauan karena masalah ini. Duan Lingtian, saudara Lingtian, apakah itu dia? Di sebuah rumah yang luas dari wakil istana guru dari Istana Sein berkeliaran, seorang pria muda mengenakan jubah mewah tiba-tiba bangkit. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya saat mendengar berita itu. Dia tidak asing dengan nama Duan Lingtian. Lagi pula, setahun yang lalu, dia akan mati di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi jika Duan Lingtian tidak ada. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan datang ke Wandering Sein Palace setelah 1 tahun berlalu. Lupakan tentang membunuh Penatua Centong hanya dengan 2 gerakan, itu menakutkan bahwa dia membunuh Penatua Lin Yuan hanya dengan 2 gerakan. Mungkinkah kultivasinya berada pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci? Jantung pria muda yang mengenakan jubah mewah itu berdebar kencang di dadanya saat memikirkan hal ini. Bagaimanapun, Lin Yuan adalah seorang penatua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Meskipun dia tidak berada di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, tidak ada keraguan bahwa dia sangat kuat. Pemuda yang mengenakan jubah mewah ini tidak lain adalah Huang Qiling, murid dari Wandering Sein Palace, yang ditemui Duan Lingtian setahun yang lalu. Pada saat itu, Huang Qiling telah mengikuti Duan Lingtian kemana-mana karena dia mengira Duan Lingtian adalah anggota dari Wandering Sein Palace karena Duan Lingtian adalah manusia. Pada saat itu, Huang Qiling dan Duan Lingtian terlibat konflik dengan 3 murid dari Wandering Sein Palace. 3 murid dari Wandering Sein Palace telah mengepung Duan Lingtian, berniat untuk membunuhnya. Namun, mereka semua dibunuh oleh Duan Lingtian sebagai gantinya. Ketiganya adalah putra, cucu, dan putra baptis dari para tetua istana Sein berkeliaran. Sepertinya dia saat ini berada di perkebunan Wandering Sein Palace. Ketika Huang Qiling memikirkan hal ini, dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu dan meninggalkan mansion yang luas itu. The Wandering Sein Palace memiliki ruang independen di mana mereka menjamu tamu. Itu dibagi menjadi beberapa area. Tamu-tamu penting akan diberikan tempat tinggal di salah satu mansion independen. Setibanya di sana, Huang Qiling hanya bertanya-tanya sebelum dia mengetahui di mana Duan Lingtian dan keluarganya tinggal. Huang Qiling bergegas ke rumah independen tempat Duan Lingtian tinggal dan berteriak, "Saudara Lingtian." Meskipun suaranya tidak keras, itu meresap ke rumah independen karena Sein Origin terkandung dalam suaranya.
Sebuah jawaban lembut dan akrab untuk Huang Qiling. Masuk. Huang Qiling tersenyum. Sepertinya pemilik suara itu tidak melupakannya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Duan Lingtian tersenyum ketika dia melihat Huang Qiling lagi. Dia memiliki kesan yang agak baik tentang murid ini dari Wandering Saint Palace. 2275 Memberantas sumber masalah. Saudara Lingtian, Anda sudah terkenal di Istana Saint Pengembara kami, semua orang tahu nama Anda. Huang Qiling tersenyum. Faktanya, dia khawatir bahwa sikap Duan Lingtian terhadapnya akan berubah sekarang karena dia menjadi jauh lebih kuat, terutama karena dia mungkin telah menembus bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Namun, ketika dia melihat senyum Duan Lingtian, dia tahu bahwa Duan Lingtian masih sama dengan saudara Lingtian yang dia temui setahun yang lalu. Oh, Duan Lingtian agak terkejut dengan apa yang dia dengar. Berdasarkan penjelasan Huang Qiling, dia akhirnya mengetahui bahwa tindakannya hari ini telah menyebabkan kegemparan di Wandering Saint Palace. Tiba-tiba, Duan Qiling berjalan keluar dari sebuah ruangan menuju Duan Lingtian. Dia menatap Huang Qiling dengan matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu sebelum dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa dia?" "Dia teman ayah, dan kamu harus memanggilnya paman," jawab Duan Lingtian dengan sayang. Ketika Duan Qiling tiba di depannya, dia menggendongnya dan memeluknya. "Paman," Duan Qiling memanggil dengan manis kepada Huang Qiling saat dia menatapnya. Huang Qiling menanggapi dengan senyuman dan merasakan kehangatan di hatinya ketika dia mendengar Duan Lingtian menyebutnya sebagai teman. "Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, jadi aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Saya sudah memiliki liontin giok ini selama beberapa tahun sekarang, jika Anda tidak keberatan, saya ingin memberikannya kepada Anda." Huang Qiling mengaduk-aduk cincin tata ruangnya dan akhirnya mengeluarkan liontin giok aquamarin bulat yang menghangatkan lingkungan seperti tungku alami. Ketika Huang Qiling menyerahkan liontin batu giok itu, Duan Qiling tidak segera mengambilnya. Sebaliknya, dia memandang Duan Lingtian seolah meminta izin. "Karena itu diberikan oleh paman, kamu bisa mengambilnya." Duan Lingtian mengelus kepala kecilnya dan tersenyum penuh kasih. "Terima kasih, paman." Duan Qiling mengambil liontin batu giok dan melihatnya dengan heran. "Wow, ini sangat hangat, dan rasanya nyaman." Mengejutkan bahwa saudara Lingtian sudah memiliki seorang putri. Huang Qiling menghela nafas. Dia tidak bisa tidak memikirkan Huang Wenjing, kebanggaan Istana Saint Pengembara. Setahun yang lalu, setelah dia kembali, dia sering datang dan menanyainya tentang Duan Lingtian karena dia pikir dia dan Duan Lingtian memiliki hubungan dekat. Melalui ini, dia menemukan bahwa dia tertarik pada Duan Lingtian. Sister Wenjing mungkin tidak menyadari bahwa Brother Lingtian sudah memiliki seorang istri dan seorang putri. Apakah dia akan patah hati jika dia tahu tentang ini? "Aku yakin dia sudah mendengar berita tentang Brother Lingtian datang ke Wandering Saint Palace," pikir Huang Qiling sambil menghela nafas. Dia sangat mengenal Huang Wenjing. Dia selalu angkuh sejak dia masih muda. Meskipun ada banyak yang mencoba mengejarnya, dia bahkan tidak melirik mereka. Bahkan, dia cukup terkejut ketika dia awalnya menemukan bahwa dia tertarik pada Duan Lingtian. Pada saat itu, dia mengira Huang Wenjing, wanita tercantik di klan manusia iblis, adalah pasangan yang cocok untuk seseorang seperti Duan Lingtian. Namun, sekarang setelah dia mengetahui Duan Lingtian memiliki istri dan anak perempuan, dia tidak berpikir Huang Wenjing memiliki kesempatan. Meskipun di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dan itu normal bagi seseorang yang kuat untuk memiliki beberapa istri, dia tahu temperamen Huang Wenjing cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak akan pernah berbagi pria dengan wanita lain. Duan Lingtian dan Huang Qiling terus mengobrol santai. Sementara itu, di rumah seorang penatua di Istana Saint berkeliaran. Bang! Seorang wanita tua mengangkat tangannya yang pucat dan menghancurkan meja batu yang dia duduki di depannya. Matanya menusuk dan dingin seperti pisau tajam yang bisa memotong apa saja. "Duan Lingtian," wanita tua itu mendesis, kata demi kata. Sedikit kebencian, dan ketidakberdayaan bisa terdengar dalam suaranya. "Jier, nenekmu tidak berguna, aku tidak bisa membalaskan dendammu untuk saat ini." Wanita tua itu berpikir dalam hati, matanya dipenuhi dengan kebencian, namun, tidak perlu khawatir. "Saya mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi saya bisa membunuh orang-orang di sekitarnya. Kudengar dia punya istri dan anak perempuan. Tidak mungkin dia bisa tinggal di sisi mereka sepanjang waktu.
Ketika saya menemukan kesempatan, saya akan membunuh istri dan putrinya dan mengubur mereka dengan Anda. Kebencian terus memenuhi hatinya saat dia terus berpikir dalam hati, aku ingin Duan Lingtian menderita seumur hidupnya karena membunuhmu. Berdasarkan kata-kata wanita tua itu, jelas dia adalah nenek Situ Yuji. Situ Yuji adalah salah satu dari 3 orang yang Duan Lingtian bunuh setahun yang lalu. Dia juga seorang penatua di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage dari Wandering Saint Palace. Di antara kerabat dari 3 murid dari Wandering Saint Palace, Duan Lingtian telah membunuh 2 kerabat kecuali tetua ini, Lu Wei. Lu Wei mengetahui dari berita yang menyebar di Wandering Saint Palace bahwa Duan Lingtian, pembunuh cucunya, telah datang ke Wandering Saint Palace. Ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian telah membunuh Lin Yuan yang kekuatannya setara dengan miliknya, dia untuk sementara menghentikan rencananya untuk membalas dendam darinya. Dia tahu dia akan mati jika dia menghadapinya secara langsung sehingga dia memilih cara lain untuk membalas dendam darinya. Dia akan menunggu kesempatan untuk muncul sehingga dia bisa membunuh istri dan putrinya. Pada saat itu, dia akan menjalani seluruh hidupnya dalam penderitaan. Namun, apakah dia akan mendapatkan kesempatan itu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar, mengejutkan Lu Wei. Saudara Lingtian, ada di sini. Saudara Lingtian, mungkinkah Duan Lingtian? Lu Wei berpikir dalam hati saat matanya melebar. Astaga, suara menusuk bergema di udara dan mata Lu Wei membelalak kaget. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seorang pria muda berpakaian ungu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda ini, dia langsung mengenalinya karena dia pernah melihat potretnya sebelumnya. Pemuda ini adalah orang yang membunuh cucunya, Situ Yuji. Dia adalah musuh bebuyutannya, Duan Lingtian. Astaga, angin bersiul di udara lagi, menandakan kedatangan pemuda lain. Itu adalah Huang Qiling. Duan Lingtian, mengapa kamu di sini? Aku sama sekali tidak mencari masalah denganmu, Lu Wei bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Menurutnya, tidak ada alasan baginya untuk membunuhnya karena dia tidak mencari masalah dengannya. Namun, ketika sampai pada hal-hal tertentu, apakah ada alasan yang dibutuhkan? Saya sadar Anda tidak mencari masalah dengan saya, jawab Duan Lingtian dengan tenang, namun, saya memiliki kebiasaan ini. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang mungkin mengancam keselamatan orang-orang di sekitarku untuk hidup. Jelas dia berencana untuk membasmi sumber masalah. Dia tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh Lu Wei untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Huang Qiling, apakah kamu yang membawanya ke sini untuk membunuhku? Ketika Lu Wei mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung menyipit. Ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia memelototi Huang Qiling. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah putra dari wakil kepala istana? Membantu orang luar untuk berurusan denganku adalah melanggar aturan istana kita. Penatua Lu Wei, apa yang kamu bicarakan? Huang Qiling mengerutkan alisnya dan berpura-pura tidak tahu. Dia berkata, bingung, saya hanya menemani saudara Lingtian untuk melihat-lihat istana, siapa yang membantu orang luar untuk berurusan dengan Anda? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan bertindak bodoh. Lu Wei membentak dengan dingin, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Secara alami, Lu Wei benar. Huang Qiling telah membujuk Duan Lingtian untuk datang ke sini. Lebih awal, saudara Lingtian, karena semua orang tahu tentang kekuatan Anda sekarang, Penatua Lu Wei, nenek Situ Yuji, tidak akan berani membalas dendam dari Anda. Namun, dia tidak berpikiran sederhana. Dia mungkin tidak membalas dendam dari Anda secara langsung, tetapi dia akan menemukan cara lain untuk membalas dendam dari Anda. Ini adalah taktiknya di masa lalu. Ketika dia masih muda, dia dikenal luas dengan nama panggilannya, Janda Hitam. Untuk alasan ini, saya menyarankan Anda untuk membunuhnya sekarang untuk menghindari masalah sebelum kepala istana datang kepada Anda. Ini adalah kata-kata Huang Qiling kepada Duan Lingtian sebelum dia membawanya ke sini. Duan Lingtian berterima kasih kepada Huang Qiling atas nasihatnya dan mengikutinya ke tempat Lu Wei tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, istri dan putrinya lebih penting baginya daripada hidupnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam keselamatan mereka. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan pedang 1000 prasasti muncul di tangannya. Dia menatap Lu Wei tanpa emosi. Seni bela pedang. Lu Wei terkejut dan dia mencoba melarikan diri, tetapi pada saat yang sama,
pedang suci 1000 prasasti di tangan Duan Lingtian terbang keluar. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Hentikan!